Jadi istri tersangka ini bekerja di luar negeri. Nah, akibat bekerja di luar negeri, dari hasil chat itu muncul adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya. Nah, di situ ada motif tersendiri terhadap si tersangka ini untuk melakukan pembunuhan itu. Terima kasih yang kami hormati Bapak Kabid, Bapak Kapolres, dan rekan-rekan media semua. Oke, untuk memperjelas bahwa hasil penyelidikan kami berdasarkan alat bukti yang ada, 2 alat bukti yang ada, kita bisa menyimpulkan dan sudah kita gelarkan sebagai tersangka. Adapun motifnya yaitu dari komunikasi yang ada motif dendam pribadi dengan istrinya. Jadi istri tersangka ini bekerja di luar negeri. Nah, akibat bekerja di luar negeri, dari hasil chat itu muncul adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya. Nah, di situ ada motif tersendiri terhadap si tersangka ini untuk melakukan pembunuhan itu terhadap anak, karena anak ini ialah anak tiri dari tersangka. Mungkin itu. Jadi kronologi korban itu untuk kronologi korban ditemukan berdasarkan saksi-saksi kunci yang sudah kita periksa. Ada satu inisial G, yang mana saksi kunci itu yang diajak oleh tersangka untuk mengambil plastik itu, tapi plastik isi, tapi untuk isinya dia menyatakan bahwa dia tidak tahu, dan disampaikan oleh tersangka bahwa isinya bangkai anjing, bangkai anjing gitu. Tapi dia nggak ngecek lagi dan menunjukkan di situ, dan alhamdulillah berkat bantuan dan doa semua dan dibantu oleh dengan K9, unit K9 dari Mabes Polri dan juga dari Polda, kita menemukan adanya kerangka manusia yang diduga korban Alvaro AKN. Tadi bahannya belum dijawab, Pak. Bahan dia gantung diri pakai apa tadi? Pada saat di ruang konseling, bahan yang digunakan untuk gantung diri ialah menggunakan celana. Jadi dia menggunakan celananya dia. Celananya dia. Ya. Izin aku Adi dari Liputan 6.com, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah pihak kepolisian akan menyelidiki keterlibatan pihak-pihak lain yang turut membantu atau turut serta untuk menyembunyikan jenazah dari Alvaro ini? Terus yang kedua, apakah benar tersangka ini sempat datang ke Polres untuk berpura-pura mencari keberadaan Alvaro gitu, untuk ikut hadir di Polres untuk mencari Alvaro gitu? Terima kasih. Terima kasih Mas Hadi. Yang pertama kami sampaikan, proses penanganan perkara itu tetap dilakukan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Tetapi Polda Metro Jaya terus akan melakukan asistensi pengawasan terhadap perkara ini. Nah, penyelidikan terhadap pihak-pihak lain terus kami akan lakukan, termasuk informasi apapun, apakah ada pihak-pihak lain yang turut serta di dalam melakukan aksi penculikan sampai dengan mengakibatkan hilangnya nyawa Ananda AKN. Ini terus kami lakukan. Nah, yang terkait tentang tadi yang kedua, tersangka ini sempat Oke. itu yang jelas dari Pak Kasat Reskrim. Ya Mas Adi, untuk tersangka ini sempat memang datang ke Polsek. Jadi memang dari hasil jejak digital yang kita cek dari handphonenya pun juga, dia juga berusaha untuk mengelabui bahwa dia berusaha untuk mencari anak ini juga, si inisial A ini juga mencari. Nah, disitulah kita lakukan pendalaman dan alhamdulillah sudah ada titik terang. Kemarin ada titik terang, lalu kita lakukan pendalaman dan pemeriksaan sampai dengan penetapan tersangka. Oh iya, gitu Mas Adi. Pak, yang belakang Pak. Oke. Pak, izin Pak, ini lagi jadi kompak. Yang pertama mau tanya soal kapan si tersangka ini melakukan aksinya, dan cara si tersangka melakukan aksinya itu seperti apa? Karena kan hasil temuannya mohon maaf sudah tulang belulang gitu ya Pak. Tempo waktunya berapa lama? Jadi ini sudah dilakukan prarekonstruksi oleh penyidik. Diketahui bahwa Ananda AKN tidak kembali ke rumah pada tanggal 6 Maret 2025.
Setelah itu paman dari Ananda AKN berinisial T melaporkan kepada Polsek Pesanggerahan, kakek dari AKN melaporkan ke Polsek Pesanggerahan. Dilakukan olah TKP terhadap orang-orang yang melihat terakhir Ananda AKN. Nah, pada tanggal 9 Maret, 3 hari setelah Ananda AKN diketahui tidak kembali, itu jenazah sudah dibuang ke Tenjo. Hal tersebut diakui oleh tersangka AI, sehingga pada saat dilakukan prarekonstruksi korban dibuang dengan menggunakan kantong plastik itu ditemukan. Gitu. Tapi Ya. tadi kan ditemukan 3 hari setelah 3 hari kan. Nah, itu ada informasi katanya jenazah ini sempat ditaruh di bagasi depan rumah si tersangka ini. Baru 3 hari kemudian dibuang ke Tenjo itu. Oke Mas, baik. Untuk hasil dari pemeriksaan kami berdasarkan keterangan dari tersangka bahwa jenazah itu kejadian pada saat pembunuhan tanggal 6 Maret 2025 di rumah di daerah Tangerang. Nah, setelah itu tidak langsung dibuang ke Tenjo, 3 hari ditaruh di garasi. Jadi ketutupan ada posisi mobil warna silver. Ini itu di belakang garasi selama 3 hari di situ, dan itu diakui oleh tersangka. Lalu pada tanggal 9 Maret 2025 jenazah itu dibuang menggunakan mobil ke daerah Tenjo. Gitu. Pelaku sendiri tangkap kapan Bang Adi? Pelaku sendiri tangkap kapan dan gimana akhirnya dia mengakui kalau itu dia melakukan perbuatan itu? Dan di mana lokasinya? Pelaku kita amankan hari Jumat malam. Itu di mana, Bang? Hari Jumat. Tanggal 21. Itu di kediamannya. Iya. Pak, kiri Oke. TV Pak, mau tanya. Ini kan berarti termasuk pembunuhan berencana ya? Memilih lokasi Tenjo itu adalah bagian dari perencananya terduga pelaku hari ini. Terus yang kedua, dengan meninggalnya dia dari tanggal dilaporkan menghilang dari tanggal 9 Maret 2025. Kan dilaporin ke polisi tanggal 9 ya? 7 Maret 2025 sampai ditemukan tanggal 23 November 2025. Kendalanya apa sih Pak? Kenapa tidak mengerucut dari awal ke AI ini? Terima kasih Mbak. Jadi sudah beberapa upaya sudah kita lakukan dari bulan Maret sampai dengan sekarang. Kita gabungan juga dengan dibantu dari Polda Metro Jaya sama dari Polsek Pesanggerahan juga Mbak. Kita sudah melakukan beberapa pemeriksaan, baik itu kita ke Batam juga terkait dengan keluarga korban. Kita juga melakukan pemeriksaan ke Bogor Mbak. Kita sudah dalami juga, dan juga kita lakukan pemeriksaan ke daerah Cianjur untuk mencari keterangan dari mana kepada saksi-saksi yang lain kita dalamin. Nah, kebetulan ada terang kemarin, alhamdulillah ada petunjuk yang bisa kita dalami, yaitu ada satu keterangan ya saksi yang mendengar bahwa si tersangka A ini melakukan perbuatan pembunuhan itu. Ya, jadi itu yang kita dalami. Itu benar Ini saya Taufik dari CNN mau bertanya, ini kan dari diculiknya itu tanggal 3 dan tanggal 6. Iya, tanggal 6 dia baru di prosesnya. Nah, artinya kan ada jeda selama proses penculikan itu. Apa yang menjadi motif dari si pelaku ini sampai akhirnya membunuh si anak tirinya itu? Apakah ada pemicunya atau seperti apa? Jadi saya ulangi kembali Mas ya. Dengar saya. Itu sudah akumulasi dorongan emosional sehingga memiliki niat. Tadi saya sambungkan kembali dengan pertanyaan Mas Rizky, bagaimana caranya? Pada saat anak AKN ini dibawa, diculik, itu meronta, menangis, sehingga dilakukan pembekapan. Ternyata dibekap, meninggal dunia. Itulah tadi disampaikan oleh Kasat Reskrim, disimpan sampai dengan 3 hari. Baru di tanggal 9 jenazah ditaruh ke Tenjo. Ya. Oke. Lalu selama 8 bulan ini apakah tidak ada masyarakat yang lewat ke situ? Bagaimana kondisi TKP penemuan mayatnya itu, Pak? Mungkin oke. Kenapa dibuang ke Tenjo? Saya jawab bahwa ada salah satu kerabat dari tersangka ini yang tinggal di sana. Jadi dia sudah bolak-balik, memang pengakuan dari tersangka ini sudah bolak-balik untuk ke Tenjo, dan dia tahu lokasi mana yang
sepi untuk membuang di sana, dan akhirnya memilih salah satu tempat yang mana di jembatan itu dibuang almarhum, dibuang jenazah dalam bentuk plastik itu di bawah jembatan itu. Jadi gini, rekan-rekan. Situasinya. Jadi lokasi tempat pembuangan itu adalah tempat pembuangan sampah. Jadi penyelidik dan penyidik tidak berhenti sampai di sini. Pasti besok atau lusa selalu akan membawa Kinan untuk mencari lagi beberapa potongan-potongan yang bisa membantu dokter forensik untuk menyatukan, membuat suatu kesimpulan. Pertanyaan terakhir. Ibunya udah di DNA Pak, udah sampai Jakarta Pak. Ibunya kan sampai Lagi proses, sudah di rumah sakit, sekarang sudah diambil dan lagi diproses. Nanti kita akan sampaikan kepada rekan-rekan hasil uji DNA. Alvaro ini dia di plastik terus diiketin ke pohon yang ada di sekitar situ, itu benar nggak Pak? Oh enggak. Pak, terakhir Pak. Apa ada indikasi apa memang bisa pada waktu aja? Dokter. terakhir Pak katanya potongan menyusun potongan-potongan berarti dalam arti pembunuhan berarti ada Memang kenapa bisa karena waktu aja? Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi dari kondisi tulangnya sih tidak ada ditemukan tanda-tanda tulangnya terpotong. Jadi artinya dia memang terlepas karena proses pembusukan. Jadi akhirnya terlepasnya tepat di persendiannya. Jadi tidak ada indikasi potongan atau mutilasi. Bang, soal motif sakit hatinya karena apa Pak? Motif sakit hatinya ini tulungan maksudnya Nanti saya terakhir. Bentar. Jadi gini. Sabar. Nanti kebagian. Jadi saya jelaskan kenapa ada dorongan emosional itu sudah akumulasi. Jadi akumulasi tenang. Diduga istrinya memiliki pria idaman lain. Terjawab ya. Terakhir. No. Itu kan saksi kunci, inisial yang harus kerabat dekat. Dalam proses pemeriksaan atau penyelidikan awal, tersangka ini sudah pernah diperiksa belum sih Pak? Sudah berapa kali diperiksa dan pengakuan awal itu seperti apa? Gimana Mas? Untuk sudah, waktu itu sudah kita lakukan interogasi juga, tersangka awal sudah kita lakukan interogasi, tapi memang keterangan waktu itu masih banyak menyangkal. Nah, terus kita masih gali-gali, dari sekian sudah ada sekitar 20 orang lebih kita periksa sebagai saksi. Ya, pendalaman dan baru kemarin itu dapat informasi yang mengerucut kepada tersangka ini, dan akhirnya kita lakukan pemeriksaan lebih mendalam lagi, dan alhamdulillah kita bisa temukan alat bukti dan juga keterangan dari tersangka itu, yang mana dia termasuk juga tempat lokasi dia membuang almarhum A gitu. Oke, terima kasih. ketinggalan Pak. Itu kan dia bunuh diri pakai celana Pak. Itu celananya dia maksudnya kok bisa Sabar. Jadi apa yang ada di pikiran Anda sudah bisa saya jawab. Tenang aja. Jadi pada pukul 6 pagi hari Minggu, tersangka ini izin untuk ke toilet. Jadi seolah dia sudah buang air di celana. Pertama dia menggunakan celana pendek yang diberi oleh penyidik, karena tidak boleh menggunakan celana panjang. Karena celana pendek itu kotor, dia minta untuk diganti dengan celana panjang. Pada saat di ruang konseling, lebih kurang berkisar dari pukul 6.30 sampai dengan 8 atau jam 9 pagi, ditemukan oleh rekannya tadi, yaitu inisial G. Melalui saksi kunci dilihat dari pintu, itu ada bilah kaca di tengah, melihat tersangka sudah dalam posisi menghilangkan
nyawanya dengan cara gantung diri. Itu rekan-rekan ya, saya jawab semua. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.